Menurut kalian, jika kalian saya minta untuk memilih, kalian memilih mana? Komik buatan Barat atau manga Jepang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai smart people, dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Pastinya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan saya Budi Prasetyo di channel Gurupedia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelas 10 SMA ataupun SMK, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum saya jelaskan panjang lebar kali tinggi, silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, bagi kalian pecinta komik pastinya tidak asing ya dengan gambar tokoh-tokoh tersebut. Nah, itu adalah gambar-gambar dari Luffy, ada Senseiya, ada Kapten Amerika, ada Iron Man, ada Anpanman ya. Anpanman ada nggak ya? Oke, nah menurut kalian, jika kalian saya minta untuk memilih, kalian memilih mana? Komik buatan Barat atau manga Jepang? Apapun pilihan kalian, pastinya kalian punya dasar ataupun alasan tertentu kenapa kalian memilih salah satu dari komik yang cukup populer di dunia ini. Nah, mari kita amati bersama-sama apa sih perbedaan antara komik Barat dan manga Jepang. Nah, bisa kita perhatikan di antara dua komik itu ya, dari gambarnya ya, dari cara menggambarkannya. Jika kita perhatikan komik Eropa ya, itu cenderung lebih oval ya. Bisa kalian perhatikan di dagu-dagunya, kemudian cara tubuhnya ya, memaparkan tubuhnya, rambutnya itu cenderung dengan guratan-guratan yang oval dan bulat ya. Nah, berbanding terbalik dengan manga Jepang. Kalau kalian lihat manga Jepang, di sana lebih menggunakan gambar-gambar yang lebih tajam ya dan lancip. Misalnya kalian perhatikan dari dagu tokoh Luffy, dagu dari Naruto maupun dari tokoh yang lainnya. Apalagi kalau kalian amati dari rambut di tokoh-tokoh itu ya. Nah, itu perbedaannya. Belum lagi kalau kita lihat dari cara penyampaian alur cerita dari komik-komik itu. Nah, biasanya kalau komik-komik Jepang itu lebih menekankan pada superhero yang ya bisa dikatakan tidak begitu punya keistimewaan ya, ataupun yang konyol seperti itu. Tapi kekuatannya biasanya dari sebuah kerja keras yang nyata. Nah, berbeda halnya dengan komik Eropa, biasanya di sana sudah ada nih, karena scene fiktif biasanya ada karena ilmiah tertentu. Di sana tokoh itu mendapatkan sebuah kekuatan ya, misalnya di Superman ya, misalnya di sana kan ada semacam kekuatan dari batu Krypton ya, yang ada pada Superman seperti itu. Nah, hal yang semacam itu anak-anak bisa dikatakan sebagai laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memaparkan informasi yang umum, biasanya yang diambil dari sebuah hal fakta hasil dari sebuah pengamatan tertentu. Nah, misalnya kalau kita memperhatikan bagaimana terbentuknya pelangi, kenapa warnanya bisa Magico Hibiniu, ataupun kita memperhatikan bagaimana cara landak mempertahankan hidup dari musuh-musuhnya. Kemudian ketika kalian memilih antara komik Eropa maupun manga Jepang, pasti kalian punya alasan tertentu memilih dari antara kedua komik itu.
Tujuan dari teks laporan hasil observasi merupakan memaparkan atau menjelaskan objek atau fenomena tertentu kepada pembaca agar menambah wawasan berdasarkan data-data yang objektif. Nah, setidaknya ada 4 ciri-ciri yang harus ada dalam teks laporan hasil observasi. Nah, misalnya yang pertama, dalam teks laporan hasil observasi harus menyajikan data-data yang sifatnya itu fakta atau bisa dibuktikan. Yang kedua, ketika menyajikan pernyataan ataupun opini dalam teks laporan hasil observasi harus didasarkan pada data yang objektif. Maka dari itu, yang kedua adalah objektif. Nah, ciri yang ketiga adalah universal, ya. Maksudnya apa? Teks laporan observasi itu adalah teks yang memaparkan hal-hal yang sifatnya umum, ya. Hal-hal yang di sekitar kita yang bisa kita amati secara langsung, secara nyata. Misalnya, kenapa kok bisa terbentuknya pelangi, kenapa turun hujan dari langit seperti itu, ya, ataupun gunung meletus dan sebagainya. Dan ciri yang keempat adalah dalam teks laporan hasil observasi harus ditulis secara lengkap dari bagian awal, tengah, dan bagian akhir ataupun penegasan umum. Sebelum saya jelaskan ke bagian berikutnya, nggak ada salahnya nih kalian like, share, and subscribe video kali ini biar kalian tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari Gurupedia. Bagi yang sudah subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih ya. Sehat selalu. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Bisa kalian perhatikan di teks berikut. Nah, teks itu berjudul Beruang Madu, ya. Bisa kita perhatikan di paragraf pertama, di sana memaparkan definisi dari beruang madu. Beruang madu adalah dan seterusnya. Nah, di paragraf pertama di sana juga menyajikan secara detail ciri-ciri fisik dari beruang madu. Nah, di paragraf pertama itulah yang disebut dengan pernyataan umum. Nah, selanjutnya adalah paragraf kedua. Di dalam paragraf kedua di sana disajikan tentang gimana sih ciri dari bulu beruang madu yang pendek tapi berkilau. Kemudian di paragraf berikutnya di sana adalah habitat di mana beruang madu itu hidup, makanannya apa, seperti itu. Nah, bagian-bagian yang menjelaskan secara detail dari beruang madu itulah yang disebut dengan deskripsi bagian, ya. Nah, kemudian di paragraf terakhir, di sana ada semacam simpulan ataupun bisa kita sebut dengan penegasan ulang, di mana disajikan bahwa beruang madu sekarang itu dalam keadaan terancam ataupun mendekati punah. Nah, bagian yang terakhir seperti itu disebut dengan bagian penegasan ulang. Dari hal yang telah kita paparkan, ya, bisa kita simpulkan struktur dari teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum yang menyatakan secara umum atau topik yang ingin kita paparkan itu mengangkat tentang hal apa, biasanya berupa definisi. Nah, kemudian struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini adalah bagian-bagian yang menjelaskan secara detail tentang topik yang kita sampaikan di pernyataan umum tadi. Dan bagian yang terakhir atau yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, di bagian ini pembaca bisa memperoleh manfaat dari membaca teks LHO itu. Misalnya, dari beruang tadi kita tahu nih, ya, ternyata beruang madu ini sudah terancam dan kita sebagai manusia yang memanfaatkan seluruh sumber daya alam, pastinya kita harus bertindak untuk menyelamatkan beruang madu yang mulai punah kini. Nah, itu tadi ya materi tentang teks laporan hasil observasi. Mudah bukan? Nah, sekarang sebelum berakhirnya video kali ini, saya akan memberikan sebuah kuis nih. Apa kuisnya? Ini dia.
Nah, di antara ciri-ciri berikut, manakah yang bukan merupakan ciri teks laporan hasil observasi? A. Bersifat fakta. B. Objektif. C. Universal. D. Menggunakan bahasa non-formal. Atau E. Harus lengkap unsur-unsurnya ya. Bagi kalian yang telah tahu jawabannya, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke, bagi yang sudah komen, good luck. Nah, baiklah good people, demikian video penjelasan saya tentang materi teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.